wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Haji Sukamdo, sahabat senior saya. Beliau yang kiai, Pak. Kalau saya hanya guru STM saja. Dulu saya guru STM, tadi ada Bapak yang putranya dulu pernah saya ajar di sekolah. Seluruh jamaah dan pengurus yang hadir di Masjid Al-Hikmah Sendang Gede, Banyumane, yang saya hormati dan saya banggakan. Saya antarkan, mari kita syukur. Alhamdulillah, Allah memberikan karunia kepada kita semua. Hari ini kita sehat walafiat. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pak Kiai Sukamdo ngendikan sampai malam kemarin, luar biasa. Subhanallah. Perjuangannya luar biasa, kesadaran masyarakatnya luar biasa menurut saya. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri. Karena karunia Allah memberikan kesempatan kita bisa berkorban. Insya Allah sekali bisa berkorban, insya Allah nanti tiap tahun akan bisa berkorban. Sudah, kalau sudah diniati, rodanya tinggal kita jalankan nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, hidup kita ini diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan. Setiap kita nanti akan membuat catatan sejarah, life historis. Ada catatan sejarah yang masing-masing kita tidak akan ada yang sama. Tidak ada yang sama. Dan catatan sejarah itu diketahui itu setelah kenikmatan Allah dicukupkan untuk kita di dunia. Gitu. Biasanya kalau kita belajar sejarah kan mesti para pendahulu-pendahulu yang mereka sudah berjuang. Panjenengan ikut korban, itu bagian dari berjuang. Nabi Ibrahim mencontohkan kita tidak mudah. Kehidupan Nabi Ibrahim sungguh tidak mudah. Walaupun sudah menjadi nabi, Ibrahim tidak pernah mengeluh. Padahal belum punya putra. Yang namanya putra saja terlahir Allah memberikan itu jelang usianya hampir 100 tahun. Subhanallah, doanya terus menerus. Doanya terus menerus. Karena Ibrahim yakin pasti Allah akan memberi. Kalau kita yakin, ya sama. Insya Allah hari ini, kemarin kita bisa korban, hari-hari ini kita bisa korban, insya Allah tahun depan kita diberi kesempatan Allah lagi. Kita harus yakin begitu. Bu, Bapak hadirin, saya ingin mengantarkan sedikit materi kita yang berkait dengan hati. Oh ya sudah, sejalan ya. Hati-hati dengan hati. Manusia itu dikaruniai oleh Allah dengan nafsu. Tubuh kita ini dari kepala sampai kaki, Allah mengkaruniakan nafsu. Ada 3 nafsu yang diberikan pada kita. Setiap kita diberikan. Satu yang namanya nafsu syahwat.
Tempatnya nafsu syahwat itu ada di pusar ke bawah. Nah, bagiannya begitu dalam tubuh kita. Itu karunia kita diberikan nafsu syahwat. Allah yang memberi. Yang kedua namanya nafsu ghadab. Tempatnya nafsu ghadab itu dari pusar sampai di batasan leher, gon kene. Kita bisa marah, berani mengambil keputusan, berani memimpin, berani mengambil risiko. Itu karena kita dikaruniai Allah namanya nafsu ghadab. Yang ketiga nafsu yang diberikan Allah itu yang diberi nama nafsu natikoh. Tempatnya leher ke atas, berada di kepala. Di alam pikir kita Allah memberikan karunia itu. Maka segala sesuatu kita pikir bener rak ya, cocok rak ya. Nekat apa piye? Godopnya merintah, wis nekat bae. Godop nek perintah. Natikohnya bilang, hati-hati. Itu begitu. 3 nafsu ini, Ibu dan Bapak, yang mengendalikan hanya segumpal darah yang wujudnya hati. Tempatnya ada di dalam tubuh kita, bagian dada sebelah kanan. Maka kita kalau deg-degan itu ini terasa sekali. Namanya hati. Maka dalam hidup kita mesti harus merawat hati kita. Hati-hati dengan hati. Jangan sembarangan. Walaupun kemarin daging banyak ya, tetap makannya bertahap. Disemen sesuk meneh. Jangan langsung dihabisin. Pokoknya mumpung ada. Enggak. Insya Allah tidak begitu. Tempatnya di situ, Bapak Ibu, teman-teman. Tempatnya sederhana tapi mengkhawatirkan. Fungsi hati banyak sekali secara medis. Saya hanya merekam saja karena saya tidak punya ilmunya. Tetapi ada hal yang urgent yang perlu kita ketahui. Kalau satu saja memproduksi albuminnya hati itu kurang, wah udah kita lemes, badannya lemes. Harus disuntik dengan vitamin yang kelas tinggi, bentuknya albumin. Itu kalau 1 botol dimasukkan, cek 1,5 juta itu. Mungkin boleh apa enggak sekarang ya, atau lebih murah. Tapi dulu 1,5 jutaan itu. Kita diukur trigliserid kita, dicek segala macam. Itu memang ada. Hormon kita masih cukup apa enggak, protein kita masih cukup apa enggak. Nek enggak ya pucet. Awake tenagane entek, mangkat masjid rasa-rasa. Maka panjenengan kok rawuh di masjid, ya Allah, hatinya pasti baik. Insya Allah. Bapak Ibu, metabolis karbohidrat pun menjadi bagian hati memiliki tugas. Luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan 12 fungsi ini masih ada di kita. Ya, masih ada di kita. Bapak Ibu, ada jenis-jenis hati. Kalau tadi jenisnya nafsu, diberikan karunia Allah ada 3. Hati yang pertama masuk kategori hati yang sehat. Hati manusia yang sehat itu pasti akan membahagiakan. Apapun itu dipikir ketemunya enak. Yang kedua namanya qalbun marid. Hatinya sakit. Kalau hatinya sakit itu tidak ansih karena sakit fisiknya, karena fisiknya. Boleh jadi hati yang sakit itu nanti pikirannya akan warna-warni. Nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Yang ketiga, hati yang mati, qalbun mayit. Kalau qalbunya sudah jadi mayit, mati wis entek atine. Wong kok ra ndek hati, biasanya begitu. Blas ra duwe hati kuwi. Itu berarti posisinya sedang posisi dalam qalbun mayit. Yang berikutnya adalah hati yang selamat, qalbun salim. Semoga kita dijaga Allah, hati kita masuk kategori qalbun salim ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit hati yang sehat. Apa ukurannya? Hati yang sehat itu selalu berpikir, ada manfaatnya enggak kita melakukan sesuatu? Bukan berpikir bahaya. Berpikirnya itu manfaat. Hidup ini ada manfaatnya apa ora? Itu
Kita kalau ngolah kita begitu, pasti hati kita sehat Bapak Ibu. Pasti hati kita sehat. Nah, orang yang hatinya sehat, pikirannya utamakan akhirat daripada dunia. Jadi ubud dunia itu selama orang hidup itu kepinginnya dunia dikuasai. Kepinginnya loh semua akan dikuasai. Memang begitu kecenderungannya karena kita punya nafsu. Tadi di depan saya matur Bapak Ibu. Kepingin. Tapi kalau dilogikakan, oh ya ora apa-apa aku duwe, tapi tak bagi karo wong liya. Saya punya, ya saya ikut sedekah. Saya punya, saya menjadi bagian dari proses itu. Insya Allah akan terus terjaga akhirat kita. Selalu berusaha bertaubat dan bergantung kepada Allah. Berserah dirinya pada Allah. Manusia tidak bisa menolong dalam arti besi. Pada waktu kisah Ibrahim dengan Siti Hajar itu, Ibrahim setelah diberikan anak, Ismail masih kecil. Allah perintahkan supaya dibawa ke Mekah, Palestina Mekah. Ibrahim lahir di Palestina. Bawa ke Mekah, hijrah ke Mekah, ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil. Yang masih kecil Bapak Ibu. Pasti hati siapa yang tega kita ninggalin istri dan anak. Ibrahim pamit berangkat. Dikejarlah sama Hajar. Ibrahim, kau titipkan aku pada siapa di sini? Pertanyaannya begitu. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Ibrahim tetap jalan. Tututi lagi, matur lagi. Tututi lagi, matur lagi. Sebagai seorang istri, kenapa kok Nabi tidak menjawab? Berpikir beliau. Siti Hajar berpikir, jangan-jangan pertanyaan saya salah begitu. Diubahlah pertanyaan Hajar. Hai Ibrahim, apakah engkau sedang diutus untuk Allah meninggalkan saya dan anakmu di sini? Ibrahim baru menjawab, iya. Mengutamakan Allah daripada yang lain. Oke, kalau begitu, kira-kira dialeknya begitu. Tinggalkan kami di sini. Insya Allah Allah akan menjaga kami. Subhanallah. Kalau di keluarga begitu nyaman. Ya, non sewu. Bapak Ibu teman-teman, mencintai zikir senang. Datangnya ke majelis taklim, datangnya ke masjid, datangnya ke pengajian. Di rumah selalu zikir. Sedih bila hilang zikir. Orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, sehari tidak baca, ono sing kurang. Sudah biasa berzikir, kok langsung misalnya, ya ada yang kurang. Itu sudah hati panjenengan masuk kategori sehat. Baik, karena ada 4, saya percepat sedikit. Hati yang sakit, ada juga hati yang sakit. Hatinya sakit. Nah, orang hatinya yang sakit itu tidak rindu dan tidak ingin ketemu Allah, tidak cinta pada Allah. Sederhananya cinta pada Allah itu terhadap sesama dia menyayangi. Itu salah satu cinta. Sesama mencinta. Ada rasa rindu terhadap ciptaan-ciptaannya. Bapak Ibu, kalau Imam tadi membaca suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau hati kita sudah tahu bahwa seluruh alam Tuhannya hanya Allah, tidak ada tidak, pasti hati kita akan terbawa dengan nyaman. Prioritas syahwat ditata. Dalam Quran juga diterangkan, nanti Bapak Ibu bisa ngecek. Ya, syahwatnya ditata, diprioritaskan. Yang pokok yang mana? Karena tadi ada syahwat 3. Kalau dia hatinya sakit, dia cenderung maksiat. Dilakoni apa wae. Nun sewu. Kumpul koncone ndelalah digodho-godho. Sithik ra apa Mas. Sithik jajal lah untuk penghangat tubuh. Saya pernah ada silaturahmi ke Manado begitu ya. Kebetulan saya diterima, kebetulan ada pertukaran kepala sekolah daerah maju dengan tertinggal. Saya di Sangita Laut. Tepatnya di Kota Tahuna, Pulau Sangi itu 9 jam naik kapal dari Manado. Kalau ada tamu istimewa, itu pasti disiapkan bentuknya minuman. Mansion buatan Filipina. Sana itu ada
namanya pelabuhan Tabuka itu hanya 3 jam sampai di Filipina. Barang-barang datang ke sini. Mari Pak Bunyamin, penghormatan. Saya nanya teman saya, Mas, ini apa? Bapak jangan minum, Bapak Muslim gitu. Oh ya. Terus saya gimana caranya? Kita kan harus tos, kan di sana harus tos gitu ya. Gelasnya dikik gitu. Mungkin air putih gitu. Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Pendeta mohon maaf, Pak Bunyamin Muslim, bolehkah kami dapatkan air putih? Oh boleh, diambilkan air putih saya. Tetap tas saya, tapi saya ambil air putih. Ujinya luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada orang melakukan keburukan kok kemudian dibalas dengan keburukan, itu pasti hatinya dalam posisi sedang sakit. Kalau ada yang melakukan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Cara Nabi mencontohkannya begitu. Nah, ya, cinta dunianya lebih tinggi dibanding dengan rasa takut. Dia tidak pernah berpikir apakah akan mati, nggak tahu. Ya, beberapa waktu lalu itu, saya hari raya itu puasa itu diantara anak saya gitu. Anak saya umurnya 28 tahun. Udah dewasa, udah lulus S1, sudah biasa sama saya. Diantar saya ke Pati itu Jogja, hari raya itu hari Senin ya, kalau tidak salah Senin ya kemarin ya. Ke Pati dengan keluarga lagi saya. Anak saya nyopir pergi, nggak pernah sambat sakit. Nggak pernah sakit-sakit. Sampai di rumah, Selasa malam dari rumah, Rabu pagi kok kelihatan pucat, tak antar ke rumah sakit. Begitu tak antar dirawat. Jumat malam Allah memanggil, mencukupkan nikmatnya. Kita sangat tidak tahu. Ya, kalau sampai mati saja tidak kita siapkan sekarang, sangat berisiko. Ada juga hati yang mati. Dia tidak mengenal Tuhan. Sama Allah dia tidak kenal. Tidak mengenal Robnya. Itu artinya orang itu mati. Tidak mau menerima kebenaran. Nanti kalau kita memberitahu penjelasan yang sifatnya benar, hadirnya dari Al-Quran yang sudah diadakan oleh Rasul, disampaikan. Alah, ya memang tugasnya DN kan ngendikan ngono ya wis ta. Itu hatinya sudah mati Bapak Ibu. Susah kita masukkan kebenaran. Ya, susah. Yang berikutnya tidak patuh pada aturan. Maaf, rodok sering ngeyel gitu. Rodok sering wis disepakati bareng, sesuk beda meneh. Ya ini kita doakan ada begitu. Harus kita latih terus. Tidak taat pada aturan. Tidak mau menjauhi larangan Allah. Ini tidak boleh. Ora apa-apa coba sithik. Ya, bisa kita. Saya pernah nangani anak SD Bapak Ibu. Anak SD, Masya Allah. Dikon dodol narkoba. Bayangkan SD kelas 4. Saya baru cerita orang kepala dinas jadi wani aku. Dulu ya tak tutup toh. Waduh, anak kecil di Semarang Bapak Ibu. Saya diberitahu sama BNN, Pak Bun di sekolah sana Pak Bun harus periksa. Data namanya ini. Oh ya siapa? Siapa? Saya jalan masuk sama kepala sekolah. Silent nggak ada yang suara, tangani. Terus kita lacak ketemu, mohon maaf, bapaknya yang jualan Bapak Ibu. Dengan anak-anak kecil tadi dibagi permen. Akhirnya nagih, akhirnya kon tuku. Akhirnya banyak anak SD lain ketemu berkawan dengan itu. SD Bapak Ibu. Ya. Orang tuanya sudah ngelatih begitu berat kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau posisinya sudah begitu, ya, pada Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfaqu mala wala banun. Pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Saat sudah dicukupkan Allah, kita dipanggil Allah, menghadap Allah cukup. Harta anak sudah tidak dibutuhkan lagi. Kecuali ila man atallah biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
dengan hati yang bersih. Ini yang kita berharap pada Allah memberikan karunia untuk kita. Oleh karenanya hati yang bersih, hati yang mengantarkan untuk selamat menghadap Allah itu penting untuk kita persiapkan. Agar apa? Kita pada saatnya nanti tidak keliru. Orang yang sudah terlanjur tahu resiko di sana meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia. Maka selama Allah memberikan izin saya bisa kembali ke dunia, saya akan terus beramal, saya akan terus berjuang, saya akan membela agama Allah. Tapi Allah sudah cukupkan. Maka mumpung kita masih diberikan karunia Allah, wujudnya umur, mari kita gunakan bersama-sama. Sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing, profesi masing-masing, ilmu masing-masing. Kita pakai untuk membela agama Allah. Barang siapa membela agama Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Akan cukupkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, hati yang selamat itu harus terus diupayakan. Hatinya dia bersih. Ia suka kepada hal-hal yang tidak disukai Allah. Cetok kan? Yang tidak disukai Allah, hati kita itu suka. Dengar berita begini, oh ya saya nderek Pak. Ini ada keluarga kita yang, tetangga kita yang sedang sakit. Oh siapa? Nderek Pak kula Pak. Pak kula tesih teng kantor, mangke kula nyusul langsung wonten griya sakit nggih, subhanallah. Itu karena apa? Hatinya sudah terpanggil. Sinten Bapak Ibu ingkang badhe nderek korban, duwite urung ono. Duwite urung ono, urung kecelok, urung terpandang piye belum. Belum tahu di mana dari mana. Langsung, nggih Pak, kula setunggal. Duwite urung ono kuwi. Tapi yakin Allah akan memberi. Karena sudah berniat, Allah kasih jalan. Lah kalau niatnya tidak muncul-muncul, ya tidak ada jalannya. Kita sudah mulai dengan begitu. Yang disukai Allah yang kita jalankan. Panjenengan Bapak Ibu rawuh ke tempat ini itu nek ora ulun sewu, atine ketumoto, berat. Salat yang paling berat itu subuh. Subuh betul. Tapi kalau kita sudah biasa subuh, nanti Allah itu membangunkan sendiri. Jam 3 dibangunkan, setengah 4 dibangunkan, atau jam 4 dibangunkan. Ya alhamdulillah kita masih bisa sholat sunat di rumah sebentar. Tahajud, bisa witir secukupnya. Bisa 2 rakaat, 1 rakaat, bisa 4 rakaat, 1 rakaat, bisa 8 rakaat, 3 rakaat witirnya. Monggo wilayah masing-masing. Tapi kita bisa laksanakan. Karena apa? Hati kita sudah dibuka Allah. Bapak Ibu hadirin. Hati selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Hidup ini akan diuji dengan ketakutan. Dengan ketakutan, rasa cemas. Itu kalau sudah masuk, wah, susah, Masya Allah. Hidup ini akan diuji dengan keterbatasan ekonomi. Sekarang ini posisi ekonomi baru susah. Yang punya barang mau jualan, pembelinya belum berani membeli. Yang punya duit mau beli, nunggu dulu. Cari pekerjaan di mana-mana susah. Setiap 6 bulan sekali, sebulan sekali lah di Semarang itu perguruan tinggi ada wisuda. Belum lama UNES wisuda, nanti berapa bulan lagi ada wisuda lagi. Kampus itu 2-3 kali wisuda. Lulusannya S1 Bapak Ibu. Kerjaannya tidak terbuka lebar. Loh itu kalau hatinya tidak dijaga, bahaya anak-anak muda ini Bapak Ibu. Putra-putri panjenengan, anak saya juga. Karena dia lebih cerdas dari saya. Lebih cerdas. Notone piye, ngandani piye supaya ayam sholatnya tetap. Kita sebagai orang tua di sana senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung pada Allah. Rezeki, pati, jodoh itu Allah yang memberi. Yakin gitu. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Pasti ada jalannya. Allah sudah memberi rezeki dengan 3 sumber. Tidak usah takut. Yang pertama namanya
rizqon haqqon, rezeki yang hak. Setiap makhluk yang hidup Allah cukupkan dengan rezeki. Tidak usah takut kita. Cecak niku melampai tembok merambat, makanya nyamuk sing kene merayap, sing kene mabur. Piye carane makan mung dekne ra iso nututi. Kalau nyamuk sama burung masih oke lah, saya dikejar. Gak bisa ini. Tapi kalau saja cecak makhluknya Gusti Allah yang menakdirkan cecak ini hidup, lapar, nyamuknya dikirim Allah. Cek. Jenengan pernah merasakan duwite ra ono, beras ra ono, tapi hari itu ya alhamdulillah untuk makan. Dilalah ki ono. Hak itu. Namanya rizqon haqqon. Yang nomor 2, rizqon muhtaram. Apa itu rizqon muhtaram? Rezeki yang harus diikhtiarkan. Bapak Ibu bekerja, saya jadi guru, ada yang PNS, ada yang swasta, ada yang pegawai pabrik, apapun, ada yang dagang. Apapun profesi kita, itu konteksnya ada rizqon muhtaram. Rezeki yang diikhtiarkan. Tambah, siji entuk, loro entuk. Berikhtiar karena bekerja apapun. Maka orang tua saya ngajari saya kecil itu, bapak saya, nang, nek carane ngentek duit 1000 itu saya kecil itu, saya masih ST, setara SMP lah. Ngenteknya duit 1000, waktu itu wajib. Ya masih berharga 1000 itu. Piye carane kowe rasa diajari bapak ngerti nah. Kalau sekarang ya cara menghabiskan uang 1 juta kamu tidak usah diajari bapak, kamu tahu nang. Tapi cari uang 100.000 kamu harus diajari bapak. Maka saya dari desa Bapak Ibu dikon mikil wineh kae. Caci kon mikul wineh, kasih 3 kiri kanan 6 jualan. Bletok-bletok itu. Ya tetap mangkat. Karo prembi-prembi gitu. Mau nangis rawani nangis bapak di sawah. Mangkat tetap kan ono jalehke. Nanti kira-kira setengah 7 gitu ibu datang bawa sarapan. Wah, enak sarapan. Wareg iki makan. Bapak di situ kasih pengertian. Tadi dikasih bapak ngirim ke sana itu, kamu saya ajari cara mencari uang. Cara ngetek uang bapak rasa ngajari. Setelah ini saya baru selalu ingat dengan penjelasan bapak saya tadi. Maka kita harus bergantung pada Allah. Yang ketiga, ada rezeki yang datangnya tidak diduga. Man haitsu la yahtasib. Tahu-tahu ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ya Allah, sama sekali otak pikiran kita enggak tahu. Ya Allah, Allah mengirim. Ada 3 sumber rezeki. Maka enggak usah takut. Hatinya harus nyaman. Masjid tetap terus. Ibadah ojo ditunda. Yakin dah. Insya Allah begitu. Bapak Ibu hadirin, hati yang selamat, hati yang tidak pernah putus mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kok lagi seret sing usaha jual beli, berdoa pada Allah, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Rozak kalih tindakan lampah alon-alon atine ayem, ya Fatah ya Rozak. Ayo duitku diutang wong kae tak tagih bola-bali rak dibayar-bayar dhisik nyilihe wae ngoyak-ngoyak. Tiwas aku ra ono tak anak-anake. Saya usahakan. Setelah saya bali angel. Lho nek jenengan nagih karo wong angel. Nagih karo Gusti Allah. Berdoa, baca Asmaul Husna. Ya Fatah, ya Roja. Karo masa ibu-ibu, bapak kalian nopo. Nyangkul boleh itu doa, zikir pada Allah. Selalu mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Oh, baterai dia habis mulai nerak. Apabila disadurkan kepada sesuatu yang buruk, dengan naluri fitrahnya lari menjauh dan tidak menoleh kepadanya, bahkan membenci. Kadang dalam kehidupan itu sulit. Saya PNS, Pak Hamdo PNS. Kadang kan kita di perjuangan itu berat Bapak Ibu. Berat. Saya itu jangan dikira pegawai negeri senang-senang ya pegawai negeri ya memang gajinya rutin bulanan. Tapi yang dihadapi persoalannya luar biasa. Nek ndak ngati-hati juga berisiko. Ya teman-teman saya yang pegawai. Ndak hanya pegawai negeri, pegawai swasta pun sama. Sama ya.
Oleh karenanya Bapak Ibu, kita selalu berusaha kalau ketemu yang buruk kita berusaha untuk menjauh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang perlu kita perkuat juga. Dia selalu mengerjakan yang rasanya itu memang kuat untuk diperbuat. Ya. Dia selalu ingin berbuat lebih baik kepada sesamanya. Dia tidak lupa untuk taat melaksanakannya. Ya. Dia selalu rindu dengan bertemu pada Allah. Selalu rindu. Yang sudah tindak haji kemarin, ya, dengan berita gitu. Kita tidak di sana, tapi perasaannya wis padha karo nikono. Ya Allah, Musdalifah sampai balik ke Mina kok ora ono mobil itu jalan. Tapi kalau orang yang ikhlas di sana tidak akan ada yang mengeluh. Mau 3-4 kilo aja kok, biasalah jalan gitu. Saya dulu pas ibadah tinggal saya di Sisah, agak jauh ya Pak Hamdo ya, dengan Mekah. Ayo pulang balik, wah masih suasana begini, harinya Jumat, saya harus Jumatan ke Masjidil Haram karena sudah selesai. Wah teman-teman saya, enggak usah, saya tetap mangkat. Berangkat naik taksi, baliknya tidak ada mobil Bapak Ibu. Karena masih Minang, balik ke Mekah itu masih bisnya masih begitu. Kami tidak ada layanan bis. Mau naik taksi, nggak ada taksi, jalan kaki saya balik ke Sisah. Modalnya bawa zam-zam sama beli kurma. Ternyata kenyang sepanjang jalan. Mengapa kok saya pulang? Karena saya kangen makan bakwan. Istri saya tak pesen, Bu, rasanya kok pengen makan bakwan. Ini kok tak buatkan ya. Dibuatkan itu, saya harus kadang dimasaknya tetap balik tuh ya. Menghargai. Saya jalan kaki Bapak Ibu. Dari Mekah sampai Sisah. Saya ketemu. Karena kita ada ikhtiar untuk itu. Selalu kepingin. Setiap mulai sholat, hilang darinya kesedihan dan cemas. Orang yang sholat hatinya dijaga Allah dengan kebaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya menguatkan sedikit. Selalu menjaga waktu untuk hal yang berguna dan jauh dari pola pikir yang sia-sia. Sejak orang yang pikirannya sudah begitu, maka hatinya akan terus dijaga Allah. Perhatian untuk memperbaiki amal baiknya. Amal baiknya selalu diperbaiki. Dan berusaha untuk mengerjakan sendiri, hadir sendiri. Pak Kiai Hamdo 16 sama 33. Kongkone cantik banget. 16 tambah 33. Luar biasa ya. Ketemunya berapa? 49. Hewan korban, subhanallah. Ini semua untuk kebaikan. Masyarakatnya senang, Bapak Ibu yang berkorban senang, pasti Allah ngijoli. Yakin sudah, tidak ada yang hilang. Bapak Ibu teman-teman sekalian, doa agar hati kita itu selamat. Allahumma arzuqnal qalbin salim. Doa kita begitu. Agar Allah menyelamatkan, kita baca tuh. Allahumma arzuqnal qalbun salim. Ya. Allahumma arzuqnal qalbun salim. Kita berdoa pada Allah. Bapak Ibu nanti di rumah sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah hati saya, selamatkanlah hati saya. Karena setan luar biasa pinternya goda kita. Ya, kita harus terlalu berdoa begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan mengkaruniakan setiap kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku Allah, maka aku Allah akan mengabulkannya, akan memberinya. Kalau belum sabar. Kalau belum sabar, Nabi Ibrahim diuji sabarnya luar biasa. Nabi Ibrahim itu jadi nabi, tapi beliau tidak protes sama Allah. Ya Allah, aku ini kan nabimu, kenapa aku tidak kau beri anak? Tidak protes begitu Bapak Ibu. Sabar Anda berdoa. Pasti Allah akan memberi. Pasti Allah akan memberi. Begitu caranya Allah menyampaikan. Oleh karenanya kita menjaga hati yang selamat agar Allah selalu mengkaruniakan kepada kita. Hidup kita ini ada nilainya. Kalau hidup kita bernilai, apa yang kita tinggalkan akan menjadi sejarah. Di depan tadi saya matur, life is historis. Setiap kita akan tahu itu. Tahu itu. Saya kebetulan kalau berkesempatan gitu di satu kota kok di situ ada tokoh, saya ziarah.
Di Makassar itu ada makam Pangeran Diponegoro. Saya mesti baca sejarah Pangeran Diponegoro, luar biasa. Subhanallah, dan dicatat dalam sejarah. Di Bengkulu, istri saya orang Bengkulu. Saya kalau ke Bengkulu, almarhum bapak ibu mertua saya, makamnya satu tempat dengan Sentot Tali Basah. Waktu dia masingkan di Bengkulu dan beliau meninggalnya di Bengkulu, di makam umum tempatnya di situ. Subhanallah, saya berdoa pada beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Terima kasih, engkau telah menjadi pejuang bagi bangsaku. Saya berdoa, matur nuwun. Saya ini generasi penerusnya, lanjutannya. Subhanallah. Di Bengkulu ada Masjid Jami yang itu direhab oleh Pak Insinyur Soekarno. Waktu beliau diasingkan di rumah Pahmati dekat itu, Jalan Suprapto mentok itu di situ, pertigaan di situ. Saya berusaha di situ, ya Allah berikan kesempatan saya bisa sholat di situ. Saya setiap subuh, saya kalau nginep ya dicari hotel yang dekat masjid itu. Seneng rasanya. Ya Allah bisa lihat, subhanallah. Kita dicatat dalam sejarah. Beliau-beliau dicatat dalam sejarah. Apapun akan menghilami kita, sama kita. Ya. Perjalanan hidup akan menjadi sejarah. Sejarahnya akan kita catat seperti apa tergantung kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin, kita bermohon pada Allah diberikan kekuatan supaya hati yang selamat, qalbun salim, Allah memudahkan. Kita jadi orang yang sabar, selalu berserah diri pada Allah, tidak menyalahkan siapapun. Kalau kita berkeinginan kepada anak, kok ora manut, jangan memarahi anak, nyuwun kali Gusti Allah. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Yakin itu. Kamu itu bapak sudah tua, kamu sudah bekerja, kamu dulu kecil gini, diurus ibu ini. Sekarang kok sama sekali tidak nengok ibu. Kamu dosa loh. Tidak usah begitu. Anak akan terasa sakit hatinya. Ya nang, didoakan bapak sama ibu ya nang, pekerjaanmu dimudahkan Allah, rezekimu kata barokah, syukur dijalangi sok ben iso tindak ibadah Mekah Madinah ya nang. Wah gitu kan. Orang anak itu jadi bangga langsung, pasti dia akan ingat. Saya kalau ngajari anak-anak saya atau anak didik saya selalu berpesan, jangan sekali-kali berani pada orang tua. Kamu mau hidup dimanapun, kalau sama orang tua kamu tidak tawaduk, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Orang yang bisa mengasuh ibunya, melayani ibunya, mengurus orang tuanya, mengurus ayahnya sampai tua, sampai Allah memanggil. Insya Allah bukan hanya dirinya, sampai anak keturunannya Allah akan menjaga. Maka tidak ada yang hilang. Tapi ngurus wong sepuh itu mesti abot saestu. Ibu kira saya gegeri lho. Nah, enggak boleh. Nah, ya. Seneng kayak gitu ibu gitu. Nah, kadang-kadang kita gojekan tapi enggak entuk. Ya saya berusaha kalau ibu saya dulu juga itu lebih baik saya diem daripada saya yang lain ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sedikit ini saya mengajak Bapak Ibu kita bermohon pada Allah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, Allah menjaga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barangkali ada yang mau sedikit diskusi dipersilakan, tapi kalau dicukupkan saya menyerahkan kepada moderator. Untuk sementara mengatakan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.